berganti-ganti perangkat gitu ya. Sudah ada 8 yang masuk, 9 sama saya mungkin ya. Ya, seperti yang saya janjikan minggu yang lalu bahwa pertemuan yang terakhir ini akan saya bahas mengenai bab 3 ya. Jadi kan memang tujuan dari makul proyeksi ini adalah untuk memulai pembuatan TA ya. Jadi agar Anda pas membuat TA itu tidak kepontal-pontal atau mulai dari nol ya. Tapi dengan adanya mata kuliah proyeksi ini sedikit banyak membantu Anda untuk bisa memudahkan pembuatannya meskipun dalam hal pelaporannya saja. Adapun untuk yang program itu mungkin tugasnya mata kuliah yang lain ya, bisa mata kuliah pemrograman web atau pemrograman visual gitu ya, baik yang visual basic ataupun visual Fox Pro gitu. Nah, giliran yang mata kuliah proyeksi ini membantu Anda dalam hal melaporkan. Adapun untuk yang bab 4 dan bab 5 karena terbatasnya waktu mungkin hanya bisa saya share contohnya saja ya, tapi sekali lagi dari contoh yang saya berikan itu jangan sampai Anda copy paste seluruhnya ya, seperti yang dibilang oleh Pak Sugi kemarin, dilarang plagiarisme begitu. Ya, oke. Saya mulai untuk presentasinya atau materinya. Ini saya ambilkan contoh dari TA mahasiswa beberapa tahun yang lalu ya. Dan seperti yang dibilang oleh Mas Najih di grup tugas akhir tadi, ejaan asing cetak miring ya, ini sudah contohnya ini laundry superwash. Laundry itu kan dari bahasa Inggris ya, superwash itu nama tempat usahanya, tapi karena menggunakan bahasa Inggris maka dia harus cetak miring. Kemudian di bab 3 ya, seperti yang sudah saya share materinya di classroom-nya ini ya. Ini materi ya, bukan penugasan. Nah, penugasannya nanti pas ujian akhirnya, pas UAS-nya ya. Jadi pas UAS-nya Anda usahakan untuk bisa membuat bab 3-nya sampai dengan DFD ya. Nah, nanti cara membuatnya gimana akan saya coba bahas di pertemuan pagi ini gitu. Ya, di awalnya ini sudah saya tuliskan di classroom-nya, isinya bab 3 itu apa? Analisa dan desain sistem. Ya, isinya antara lain tinjauan umum yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian ya. Gambaran umum itu ya sejarah singkat perusahaannya itu. Ya, mulai dari sejarah, kemudian struktur organisasi. Jadi Anda ke tempat penelitiannya itu Anda buat struktur organisasi sederhana, misalkan kalaupun kok tempat usahanya kecil ya, seperti laundry ini ya isinya paling hanya pemilik, kemudian pekerja atau pelayannya itu, terus adminnya itu, kasirnya itu, sama bagian yang nyuci misalkan ya, atau bagian yang laundry misalkan. Ya 3 itu aja nggak apa-apa. Walaupun di sana mungkin nggak ada struktur organisasi secara struktural yang dipajang di tembok ya, kayak di sekolahan atau kantor ada struktur organisasi ya, kepala sekolah, wakil, TU, bendahara, guru, murid gitu kan lah. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang kecil seperti laundry itu ya tidak ada papan pengumumannya seperti itu ya, cukup Anda buatkan sendiri aja di gambaran umum perusahaannya itu. Ya, lalu Anda jabarkan jabatan tugasnya apa, tugas wewenangnya apa gitu ya, tugasnya apa gitu. Nah, poin utama dari bab ini adalah analisa yang akan menguraikan tentang permasalahan serta desain sistem yang diusulkan. Ya, jadi dari sistem yang lama Anda tuliskan alur prosesnya, terus gambarnya ya, diagram alurnya itu, sistem baru yang Anda usulkan, ditulis proses tulisannya ya dengan tulisan dan juga gambar diagram alurnya bagaimana. Baru nanti setelah itu diagram lama baru kita beralih ke DFD, data flow diagram ya, yang mulai dari konteks diagram level 0, level 1 ya. Nah, itu cukup itu saja untuk tugas atau UAS-nya ini. Nah, tapi kalau di bab 3 yang sesungguhnya ya berarti Anda setelah DFD itu ada ERD,
ada normalisasi, ada kamus data, ya, kemudian ada desain input output, ya, yang Anda gambarnya pakai apa? Boleh pakai AutoShape atau pakai Visio, ya. Kemudian flowchart program dan flowchart sistem. Ya, bab 3 itu yang lama itu di situ. Ya, banyak sekali gambar-gambar yang harus Anda desain, Anda gambar. Nah, kalau bab 4 itu dia fokusnya kepada pembuatan sistem informasinya. Itu yang mumetnya di situ. Tapi kalau untuk laporannya, asalkan sistemnya sudah jadi, Anda tinggal screenshotkan aja ke bab 4 itu. Ya, bab 5 tinggal kesimpulan dan saran, gitu ya. Nah, sekarang bab 3 contohnya kayak gini laporannya. Ya. Nah, ini sejarah singkatnya, berdiri tahun berapa, kemudian awal mulanya seperti apa, ya, itu Anda tuliskan di situ, alamatnya ada di mana, ya. Nah, singkat saja, mungkin hanya sehalaman cukup, ya. Kalau perusahaannya tidak terlalu besar, ya. Kalau seperti Bank Perkreditan Rakyat gitu ya agak sedikit memakan 2 halaman misalkan ya. Tapi kalau hanya usaha-usahanya yang laundry, minimarket gitu mungkin tidak terlalu banyak gitu. Nah, baru yang halaman keduanya ya ini kalau ada visi misi ya. Nah, misalkan kalau nggak ada visi misi ya Anda buat-buatkan lah nggak apa-apa ya. Nah, visi misi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya ada ya, sekolahan itu ada visi misinya pasti. Tapi seperti laundry ini yang paling nggak moto lah, motonya misalkan Anda puas beritahu kawan, Anda tidak puas beritahu kami misalkan gitu ya, itu contoh gitu. Nah, kemudian struktur organisasi ya, struktur jasanya. Nah, Anda buatkan gini kan, seperti yang saya bilang tadi, pemiliknya, terus admin atau kasir, terus karyawan atau bagian yang nyuci atau ngelondri itu. Ya, kasih keterangan gambar nomor berapa, sumbernya dari mana gitu ya. Nah, terus job description, ya ini pemilik usaha, tugasnya apa, admin tugasnya apa aja, karyawan itu apa saja. Itu contohnya ya, kalau hanya laundry itu kayak gitu, struktur organisasinya. Semakin banyak struktur organisasi yang Anda gambarkan ya, tentu saja ininya semakin susah gambarnya atau semakin panjang dan juga job description-nya juga semakin banyak gitu ya. Nah, kemudian mulai kepada gambaran sistem lama. Ya, jadi kita bisa gambar atau nulis kayak gini dari hasil survei ya, survei kita ke tempat usaha itu. Ya, jadi ketika Anda mau survei ya supaya ada penguatnya dibutuhkan surat survei dari Amik JTC. Mungkin karena kondisi Covid surat surveinya tidak harus datang, bisa dikirim WA atau unduh di lamannya Amik misalkan ya, amikjtc.com misalkan Anda tinggal download format surat survei izinnya itu, terus diisi perusahaannya apa sendiri dengan kita yang ngeprint sendiri. Nah, nanti mungkin sudah ada stempel dan tanda tangan virtualnya dari yang kita file yang kita unduh itu. Misalkan ya, kalau tidak perlu datang ke Amik, kalau perlu datang ya Anda cari waktu yang tepat ya, janjian sama FO atau akademik gitu untuk meminta surat izin penelitiannya. Ya, jadi kita sampai di sana tanya-tanya gitu ya. Syukur tempat yang kita teliti itu welcome ya, orang atau tempat usahanya. Artinya welcome itu mereka menerima dengan senang hati kita itu penelitian di situ. Kalau perlu ya, saran saya itu Anda sekalian beli di situ. Ya, kalau ini laundry ya sekalian ngelondri ke sama sekalian tanya-tanya gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka itu senang kalau kita mintai data. Itu trik untuk mendapatkan izin penelitian ya. Itu kalau yang tempat usaha. Tetapi kalau yang seperti kantor, itu saran saya supaya lebih mudah, itu paling tidak Anda punya kenalan orang yang bekerja di sana. Supaya untuk aksesnya kita lebih mudah mendapatkan datanya. Dalam artian tidak dipersulit, tidak perlu izin yang susah ya. Orang yang kita temui itu kita wis kenal gitu ya. Jadi itu 3 trik untuk kalau tempat usaha dan juga kantor gitu ya. Nah, kalau bisa yang ketiga, 4 mungkin balik ke SD Anda atau tempat sekolah yang Anda dulu belajar, SD, SMP-nya, SMA atau SMK-nya gitu ya. Nah, itu lebih enak lagi karena kita sudah pasti diterima kalau di sekolah itu. Nggak mungkin ada sekolah itu yang
sulit mengasih data itu saya rasa tidak ya. Biasanya sekolah itu cukup welcome untuk menerima penelitian ataupun ujian TA skripsi gitu ya. Ya asalkan data yang kita ambil itu tidak masalah keuangan mereka gitu, mereka insya Allah masih memperbolehkan ya. Tapi kalau sudah kaitannya sama rahasia perusahaan ya biasanya tidak boleh gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan datanya, baru kita tanya kesulitannya apa, kemudian belum ada komputerisasi apa, begitu. Terus sistem yang berjalan kayak gimana, ya itu bisa kita buat menjadi gambaran kerja sistem lama. Jadi ini tidak boleh ngarang ya atau ngawur ya. Jadi kalau Anda ngawur, ya nanti malah fiktif gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak berani tanya, ya kalau laundry itu kan kita sudah tahu gambarannya kerjanya gimana. Kita ngelondri aja ke situ. Ya, misalkan Anda datang, daftar atau menyerahkan pakaian yang mau dicuci kemudian nanti ngambilnya bagaimana atau proses mereka ngolahnya gimana atau ngarsip atau ngolah keuangannya gimana itu kan Anda bisa pelajari secara apa ya? Singkat gitu dari hasil pengamatan kita tanpa harus tanya itu mungkin bisa kalau laundry gitu ya. Nah, sekarang itu kan ada laundry yang self service ya, seperti yang di Sampangan itu saya pernah lihat sekilas lewat di Sampangan mau ke arah jembatan besi itu ada laundry yang sudah kayak di luar negeri itu yang kayak Mr. Bean itu dia ngelondri ke sendiri mungkin pakai koin gitu ya, terus nyemplung ke bajunya ke cuciannya ya selesai kering diambil dikeringke itu juga layani sendiri jadi tidak perlu nginep beberapa hari di laundryannya, tidak ada yang kayak gitu laundryannya di Sampangan itu sudah ada ya. Tapi kalau laundry yang dalam contoh TA ini ya ini laundrynya masih manual, artinya dicucikan oleh yang punya laundry bukan orang yang ngelondri ke yang melayani sendiri gitu ya. Nah itu bisa kita lihat dari pengamatan singkatnya gitu bisa tanpa harus tanya. Tapi kalau yang mendetail kayak sekolahan itu ya jelas kita tetap perlu tanya-tanya kepada TU atau pada gurunya yang ada di situ gitu. Atau pemegang kebijakan yang ada di situ, contohnya kayak gitu. Jadi ini kita gambarkan, pelanggan ngapain aja, memberi barang, terus menerima nota, terus menyerahkan nota pengambilan ya, bayar, terus menerima nota pembayaran ya. Adminnya ngapain aja, menginput data pelanggan ya. Ini tentu saja masih manual ya, input data pelanggannya pakai kertas pulpen gitu, mendata barang ya. Jadi kalau laundry ya harus didata barang yang dicuci itu apa saja, jangan sampai ada yang ketuker, ada celana berapa, baju berapa, kemeja kaos berapa, kemeja berapa. Ya itu harus kita data, baju anak-anak berapa ya, warnanya apa kalau perlu didata supaya apa? Supaya tidak kecampur dengan laundryan orang lain ya, atau tidak ada yang kehilangan gitu. Nah, membuat nota pengambilan barang kapan selesai ya, menginput data transaksi, data karyawan ya. Ini kalau karyawannya banyak ya, kalau karyawannya hanya satu ya enggak diinputkan mungkin ya. Membuat laporan harian dan juga bulanan untuk laporan kepada pemiliknya. Nah, si pemilik usaha ngapain, dia ya menerima laporan keluar masuknya uang berapa gitu ya. Nah, terus mengarsip, kalau nggak diarsip mereka tidak tahu penerimaannya berapa gitu sehingga bisa menggaji karyawan gitu. Nah, setelah itu kita gambarkan sistem lamanya ya. Kalau bisa yang entity-nya itu cuma 3 gini gampang gambarnya ya. Tapi kalau Anda mengambil judul TA yang banyak elemen yang terlibat di dalamnya ya mungkin gambarnya ini tidak sesederhana contoh laundry ini ya. Ini untuk teorinya kayak gini gimana Pak, ini Anda lihat di bab 2 ya. Ini kan proses manual menyerahkan kecucian ya, simbolnya kayak gitu. Terus serahkan kemana, admin, mendata pelanggan, mencatat jumlah. Nah ini dia kasih dokumen buku order ya, diarsipkan. Terus membuat nota ya, ini nota pengambilan ya, dikasih ke sini nomor 1 ke pelanggan, diarsip. Nah terus setelah nota pengambilan membuat laporannya lengkap 3 misalkan ya, laporan pelanggan siapa aja yang ngelondri di situ, laporan order ya, laporan jenis cucian kedua ya, diserahkan kepada
pemilik ya 1, 2, 3. Lah ini semua juga boleh Anda tanya-tanya ataupun boleh Anda cukup melihat dari proses sekilas ngelondri di sana itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang komputerisasinya bedanya apa? Bedanya dalam melakukan pengolahan data para pelanggan, karyawan juga baju laundry, para pelanggan masih menggunakan cara manual dengan mencatat semua data ya, dan beraksi ke dalam buku besar. Cara penyimpanan data juga masih dalam bentuk dokumen. Nah, sekarang yang ini yang sistem lama ya. Ini dokumen sistem lama, ini sekarang yang apa ini? Pembayarannya ya. Jadi dia pisahkan antara yang dokumen sama yang cara bayarnya. Ya, cara bayarnya nota pengambilan ya. Ini pelanggan ya. Ketik kan dari nota pengambilan itu diserahkan ya, menyerahkan nota pengambilannya dan melakukan pembayaran ke sini admin. Nah, menerima nota terus dilihat di buku ordernya ya. Di arsip K melakukan transaksi pembayaran ya. Terus nota pembayaran ya, rangkap 2. Nah, 1 balik ke sini pelanggan ya. Itu yang 1 diarsip membuat laporan. Nah, laporannya kepada siapa? Pelanggan, laporan pelanggan, laporan order laundry, laporan jenis cucian, laporan karyawan, laporan transaksi. Semuanya diserahkan kepada pemilik. Itulah pemilik menerima dan juga mengarsip itu ya, mengarsip dari apa yang diserahkan dari admin tadi. Nah, analisa sistem lama. Nah, analisa sistem lamanya proses transaksi yang sebabkan cara perhitungan yang masih cara manual, kesulitan dalam pembuatan laporan karena harus mengumpulkan dan merekap nota satu dengan yang lainnya. Ya, ini analisanya ya, tapi saya rasa TA yang model mahasiswa ini dia per gambar itu dianalisa, tapi yang sederhana itu sebetulnya tidak perlu seperti itu. Ya, yang nanti saya tunjukkan yang bab 3 yang lainnya ya. Kalau ada nanti saya tunjukkan ke yang lainnya. Yang lebih simpel ini dia terlalu detail ya. Ya, ini contohnya yang lama aja udah kayak gitu banyaknya gitu. Nah, yang baru langsung ke sini intinya ya, ke prosesnya. Ada login segala lah ini ya. Bedanya biasanya kalau yang komputerisasi itu ada ini, ada database ya. Ini kan simbol input ya, pakai keyboard gitu. Jadi menyerahkan cucian, langsung menyerahkan cucian, terus oleh admin datanya di input. Apa saja data pelanggannya, misalkan dari nama, alamat, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, kemudian jenis cucian tadi, atau jenis barangnya apa saja yang ingin dicucikan ya. Nah, terus itu semuanya disimpan di database. Ya, ini proses komputerisasi simbolnya kotak ini ya. Nah, ini ngeprint ya, membuat nota, ngeprint nota pengambilan. Jret, langsung kasih ke pelanggan. Nah, terus sambil membuat nota dia juga bisa membuat laporan. Ya, laporan apa istilahnya penerimaan laundryan tadi ya, laporan pelanggan, laporan order laundry, laporan jenis cucian. Nah, dilaporkan ke dicetak dilaporkan ke pemilik gitu, oleh pemilik di arsip gitu. Nah, itu yang dokumen sistem baru. Sekarang yang pembayaran ya, nah, setelah dikasih nota pengambilan tadi ya oleh ini, nah, oleh admin tadi, terus membayar dan menyerahkan nota ya, diserahkan ke sini admin ya. Ini ketika ngambil cuciannya yang sudah kering atau sudah di laundry, nah, terus dia melakukan transaksi pembayaran ya, disimpan ke database ya, terus cetak nota pembayaran, nota pengambilannya tadi, ini ya nota pengambilannya diarsip, ya nota pembayarannya kasih ke pelanggan lah. Membuat laporannya rangkap 1, 2, 3, 4, 5 ya, laporan pelanggan, laporan order, jenis cucian, karyawan, transaksi ya, itu semuanya diserahkan ke pemilik. Nah, gitu kan lebih mudah baca yang proses komputerisasinya daripada yang manual tadi saya rasa gitu. Nah, itu ya. Itu untuk yang diagram alir. Ya, ada yang mungkin mahasiswa di sini kesulitan membuat diagram alir? Ada enggak yang masih belum bisa membuat kayak gini? Ya, mungkin sulitnya adalah nggawe gini ya, buat kotak-kotaknya ini mungkin ya. Ya, itu nanti kita
ya sedikit banyak memang butuh ketelatenan dan kesabaran untuk memasukkan simbol-simbolnya ini ke dalam tabel-tabel atau kotak ini ya. Nah, sekarang ini untuk yang DFD ya, DFD paling enak sih pakai isi case ya. Cuma isi case itu kelemahannya tidak bisa diinstal di Windows 10 gitu ya. Pengalaman saya isi case itu bisanya diinstal di Windows 7 gitu. Jadi kalau Windows 10 yang laptop yang saya gunakan ini juga Windows 10 itu tidak mau. Ya, maka isi case hanya bisa di Windows 7 gitu. Ya itu tidak usah pakai isi case enggak apa-apa, tapi pakai Visio atau Word seperti ini juga bisa gitu ya. Nah, sekarang mungkin ini ya Anda mungkin ada yang bertanya panah keluar masuk ini ya. Nah, itu apa ya? Nah, itu ya di sini admin yang memasukkan data pelanggan, memasukkan data order ya, data jenis cucian, data karyawan, data transaksi pengambilan. Nah, oleh sistem nanti dikeluarkan ini nota pengambilan ya, nota pembayaran. Ini kok malah keluar masuk, ini salah ini sebetulnya ya. Nota pembayaran, laporan data pelanggan, laporan data order, data jenis cucian, data karyawan, data transaksi dan data transaksi pengambilan. Nah, pemilih ini mendapatkan ini ya, pelanggan laporan saja. Nah, sementara si pelanggan itu kan dia tidak terlibat dalam sistem. Ya, dia cuma dapat nota pembayaran, tapi dia tidak melakukan input apapun ke sistem ini. Ya, jadi dia hanya dapat nota pembayaran saja gitu. Nah, itu yang konteks dia diagram. Nah, dalam teori DFD itu gambar di arah alir dokumen ya, input output tadi harus sama dengan level 0 dan level seterusnya. Ya, jadi kalau ini misalkan contohnya ya, admin melakukan input data pelanggan di diagram konteksnya. Tidak boleh kok di level 0 dari gambar yang harusnya data pelanggan itu input kok nanti panahnya berubah di output di level 0 itu tidak boleh. Ya, itu kalau Anda pakai isi case maka akan dianggap error atau salah. Ya, makanya sebenarnya enak pakai isi case itu supaya ada errornya bisa dideteksi. Tapi kalau gambar biasa gini ya nggak ada level balance atau untuk error deteksinya gitu ya. Jadi dosennya harus ngoreksi manual melototin satu-satu untuk gambar benar enggak input outputnya gitu. Nah, jadi tadi contohnya admin ya melakukan input data pelanggan, input data order ya. Misalkan inputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini pun juga sama harus inputnya sebanyak 6 panah gitu ya. Dan juga nama prosesnya ini harus sama ya, baik huruf tulisannya, huruf besar kecilnya juga harus sama ya. Misalkan data karyawan tadi ya, data pelanggan. Nah, data pelanggan di sini juga sama data pelanggan, data karyawan. Nah, di sini juga sama data transaksi, data transaksi pembayaran, transaksi pengambilan juga sama huruf besar kecilnya gitu sama gitu ya. Itu data pelanggan, data jenis cucian, data order laundry. Ya, ini ya order laundry jenis cucian juga sama, harus input ya input semua. Nah, tadi dari data-data ini juga ada yang namanya penyimpanan database ya, simbolnya kayak gini ya di DFD ya, simbol database itu kayak gini. Ya, jadi ini ada nyimpennya ke situ ya, ada database-nya. Nah, dari ini ya, dari konteks diagram ini satu token simbol sistemnya ini, nah, itu bisa dipecah jadi 1, 2, 3 sistem yang berjalan di level 0-nya. Ya, jadi tadi itu proses pendataan. Ya, kemudian ada proses transaksi dan terakhir biasanya proses laporan gitulah. Nanti dari database ini kan ngeling yang terus ke sini ke proses laporannya, sehingga nanti di proses laporan dia bisa menampilkan laporan-laporannya kepada pemilih. Nah, untuk transaksi tadi ada ini ya, ngambil bayar ya. Jadi ini sistem, ini malah keluar masuk nota pengambilan. Sebetulnya ini bukan keluar masuk gini, harusnya ini panahnya dua. Yang satu panahnya nota pengambilan ke sini masuk dan satu nota pengambilannya berupa output gitu. Ya. Gitu. Jadi kan sistemnya tuh bisa apa ya? Ngasih nota pengambilan gitu, kapan diambilnya gitu ya. Ya itu biasanya kita tentukan sendiri di input ke sistem
kira-kira cuciannya ini jadinya 2 hari misalkan, kalau pas cuacanya cerah atau panas, nggak hujan. Tapi kalau musim hujan ya mungkin jadinya bisa nambah sehari, 3 hari, 4 hari gitu ya, tergantung banyak sedikitnya jumlah cucian dan juga jumlah cucian yang masuk di situ. Ya, jadi admin melakukan masukkan nota pembayaran dan nanti sistem mengeluarkan nota pembayaran kepada pelanggan. Nanti kan sama ya, pelanggan cuma dapatnya nota pembayaran gitu. Nah, ya, terus ini si apa pimpinan ini juga ya laporan pembayaran ini juga laporan-laporan ini bisa didapatkan oleh admin ya, sesuai ini gambarnya ini. Nah, ini kan admin juga dapat nota laporan ya dari sistemnya. Selain si pemilik dapat, adminnya juga dapat laporan-laporan itu. Di level 0-nya juga sama ya, juga dapat semua. Cuma kok ini yang di data jenis cucian nggak ada laporannya ya. Harusnya itu tulisannya sama, laporan data jenis cucian ya. Jadi lab gitu ya, bukan lab. Ya harusnya kayak gitu ini ya. Ini kurang teliti. Ya, ini harusnya lab data jenis cucian, lab data pelanggan, lab data karyawan, lab transaksi ya. Sama kayak ini ya yang di pemilik ini. Nah, itu dari level 0. Ya, sekarang dari level 0 membuat level 1 gimana? Jadi ini level 1 yang kita lihat ini. Level 1 proses pendataan. Ya, ini. Nah, ini proses pendataan. Jadi dari proses pendataan itu dipecah lagi menjadi 4 proses: input data pelanggan, laundry, jenis cucian, data karyawan itu. Ada yang masuk kah? Apa? Suaranya nggak jelas. Oke, nggak jelasnya kenapa ya? Padahal ini volume sudah saya belum full ya, tak full ke wis. Gimana? Sudah lumayan cetol? Ya, kembali ke sini ya. Nah, ini sekarang yang dari sini tadi ya, ini kan input ke semua ya. Nah, itu input ke semua. Ini aja yang Anda lihat, yang ini yang panah ini nggak usah, itu kan dari nomor 2 ini nggak usah. Berarti yang kita lihat yang ini yang level 1 ya, proses pendataan. Nah, berarti ini yang kita gambar. Nah, ini input data pelanggan, data order, data cucian, data karyawan. Terus database-nya kan ini ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, itu ya yang Anda buat di level 1 proses pendataan. Nah, sekarang yang proses transaksi. Ya, ini ya berarti yang Anda lihat ini ada melibatkan pelanggan dan juga melibatkan admin. Nah, di sini ini ada admin, ada pelanggan. Pelanggannya mana? Lah, ini ya pelanggan kotak. Pelanggan sebentar, ini kok cuma 1 tuh, harusnya ada 2 pelanggan gitu ya. Ya, keliru itu. Ini pelanggan ini harusnya kotak kayak gini ya, ini kotak malah titik-titik ya, itu ya. Jadi admin dia nginputkan data transaksi ya. Ini ya. Nah, nginputkan dapat data nota pengambilan, terus dia nginputkan nota pembayaran ya, terus dia dapatnya laporan-laporan ini semua. Nah, gitu ya. Untuk yang ini ya, dia data transaksi ya. Gitu. Terus yang laporan-laporan ini dia hanya untuk pemilik ya, sama admin aja yang terlibat, yang pelanggan tidak ada sangkut pautnya dengan laporan ini. Ya, ya kurang lebih prosesnya kayak gitu, membuat DFD sama diagram alir. Untuk adapun ERD ini entitas relationship diagram ya. Jadi diagram hubungan entitas. Entitas itu ya pelaku ya. Nah, di sini digambarkan database-nya itu ada berapa ya, ada berapa tabel, ada tabel cucian, tabel jenis cucian, tabel admin, tabel order laundry, tabel pembayaran ya, pelanggan dan karyawan ya, sangat banyak sekali ternyata ya. Ya, nanti kita lihat di realnya bagaimana database-nya ada berapa. Nah, setiap tabel ini ada field ya, field-nya ada field tabel cucian, field-nya nama cucian, ID ya, ID biasanya adalah primary key ya, kemudian yang lainnya ada secondary key gitu. Jumlah, berat, harga, keterangan. Nah, cucian memiliki satu one to one ya, relationship gitu. Nah, jenis cucian ada ID cucian, nama, harga, keterangan ya. Ya karena kalau
harganya berdasarkan kainnya gitu ya, atau berdasarkan kalau karpet ya mungkin lebih mahal ya untuk bayar cuciannya gitu. Nah, kemudian ini order laundry ya. Nah, satu cucian memiliki order only banyak gitu. Ya, untuk tabel pembayaran lah di situ ada nominal, tanggal, ya, tanggal transaksi, ya ID, kembalian gitu. Kita kasih ID itu supaya untuk primary key-nya ya. Kalau ini sebetulnya menurut hemat saya bisa kita buat kalau programnya sudah jadi. Kalau programnya belum jadi, kita buat ini tuh agak kesulitan ya oleh gambar kayak gitu. Jadi menurut saya itu membuat programnya dulu baru membuat ini struktur ERD-nya itu ya. Nah, di sini ada admin. Admin tuh isi field-nya apa saja di situ ya. Dia mengelola karyawan. Tabel karyawan apa saja isinya ya. Tabel pelanggan apa saja gitu. Jadi ini ada, kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ini bentuk tidak normalnya harus Anda buat 7 kayak gini ya. Nah, ini kan admin. Transaksi 2, 3, ya, 4, 5, 6 tuh 7. Ya, kayak gitu ya. Jadi harus Anda buatkan normalisasi sebanyak 7 tabel. Ya, ini mungkin di teori sistem informasi manajemen ya, Anda diajari mungkin cara membuat ERD dan normalisasi gitu. Ya, kalau saya hanya jelaskannya sesingkat-singkat saja. Nah, ini untuk relasi tabel ya, relasi tabel tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7 kan, betul kan ya. Jadi ini untuk tabelnya ya yang mau dilink-linkkan misalkan admin ya, ID admin. Nah, ini kan primary key ya, itu tuh ngelink kemana? Ngelink ke ini ID admin yang ada di transaksi itu, jadi secondary yang primerinya yang ID transaksi, ngelink kemana? Nah, ini ngelink ke ini ya, ID transaksi yang di cucian. Nah, ya di pelanggan secondary ngelink ke primary key-nya pelanggan. Jadi kalau primary sama secondary ya ngelinknya, jangan primer ke primer atau sekunder ke sekunder, enggak boleh itu. Ya, teorinya seperti itu. Jadi ini ID jenis cucian ngelink ke sini. Ya. Secondary lah ini ya, yang secondary ngelink ke primernya transaksi. Tapi yang primer malah nggak ada hubungannya karena nggak ngelink mana-mana ya. Tanggal pembayaran, oh ini ID transaksi ke sini, ke primerinya transaksi gitu. Ya, itu tabel relasi. Terus kamus data ini hanya menuliskan kalau Anda pakai Microsoft Access itu ya. Jadi di situ ada tabel pelanggan ya, nama tabelnya kan itu ya, struktur datanya itu ada ID, isinya ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, telepon ya. Fungsi untuk mendata pelanggan ini kita berikan sendiri. Ya, terus ini jenis-jenis datanya, misalkan ID pelanggan pakainya integer 11 digit misalkan ya, nama, nama, jenis datanya variabel karakter 50 digit, alamat pakainya teks 30 digit, jenis kelamin ya, misalkan pria, wanita atau laki-laki, perempuan 15 digit, tipe datanya variabel char, telepon variabel karakter 15 digit dan seterusnya. Itu ya, jadi kamus data itu lebih menggambarkan isinya dalam field ya, dalam tabel ada fieldnya itu tipe datanya apa saja, itu kayak gitulah untuk kamus data. Itu bisanya kalau kita pakai akses itu bisa kita lihat ya itu jenisnya apa saja, atau mungkin pakai Fox Pro ya bisa itu ya kita lihat itu. Ya kalau pakai SEM atau web itu ya nanti kita menentukannya di waktu membuat tabelnya itu ya. Di dalam SEM itu kan ada berapa karakternya, berapa jenis datanya apa, karakternya berapa, itu kan tipe datanya apa, karakternya berapa, bisa kita tentukan di SEM-nya itu juga ada waktu membuat tabel database yang awal-awal itu. Ya, ini perancangan database ya. Ini ada lagi yang kayak gini lah. Ini juga bisa ditulis kayak gini ya. Jadi ini penggambaran lain dari ini ya, dari kamus data ini. Ini sama aja, 11, 50 kan cuma ini pakainya kolom-kolom kayak gini, kalau ini pakainya tuh tulisan. Ya, ini yang membuat lama ya mungkin ya dalam membuat bab 3 tuh kayak gitu. Ya, ini kan ada bintang 1, bintang 2-nya didetailkan di sini, di apa namanya ini tadi? Perancangan database-nya. Nah, ini saya scroll skip lah. Ini baru perancangan input output atau desain input output. Ya, ini kita gambarnya pakai apa ini? Pakai
autosave ya, pakai autosave ini aja ya, autosave yang ini. Ya, ini ya, semua Anda buatnya di sini pakai itu di kotak-kotaknya sendiri. Kalau mau pakai apa? Visio ya bisa, cuma nanti Anda perlu install Visio lagi, data ngopi paste ke sini ya. Tapi kalau pakai autosave itu tinggal langsung kita gambar di sini. Ya, ini juga perlu ketelatenan Anda juga atau kekreatifan Anda untuk membuatnya. Ini juga gini ya. Ya. Nah, gitu ya. Ini kan pakai save semua ini. Ya, ini kurang lebih tampilan home-nya kayak gini atau berandanya ya. Nah, ini form data pelanggan ya. Ini juga bisa kita buat setelah kalau software-nya jadi, informasinya jadi. Kalau belum jadi ya mungkin takutnya apa yang kita rancang ini nanti beda dengan yang jadi ya. Nah, makanya kalau saya sih senangnya buat software-nya dulu, informasinya dulu, baru buat ini desainnya gitu ya. Tapi ini buat ini dulu baru desain juga ada, nggak apa-apa ya. Ini form data admin, input data admin, order laundry ya, kemudian data karyawan, data cuciannya ya. Ini isinya apa saja di situ ya. Nah, terus ini bisa dicari juga, ada terus ini input output semua isinya ya, laporan-laporan kan output. Kemudian ini adalah flowchart ya, atau perancangan proses untuk yang flowchart program ya. Ini isinya dari login dulu ya, terus ke beranda tadi, isi menu beranda itu ini. Nah, terus ini tadi transaksi isinya apa, masukkan transaksi order, pembayaran ya, laporannya apa saja gitu ya. Nah, sekarang yang flowchart ini harusnya ya, ini setelah mulai ini login, terus ada konfirmasi login atau verifikasi login. Kalau berhasil baru yes, kalau iya ke home, kalau ditolak berarti balik lagi ke login. Harusnya kayak gitu ya. Ini tidak ada kayak gitunya. Ini dikoreksi nanti kayak gitu oleh saya gitu ya. Ya gitu ya, sebentar. Ya, jadi ini untuk flowchart programnya ya, inputnya, data pelanggan, data karyawan gitu. Kalau iya, dia bisa add, edit, save, delete gitu, terus save to database gitu ya. Ya, itu untuk yang input. Nah, sekarang transaksi, data transaksi bisa add, edit, save, delete itu laporan. Nah, laporan apa saja. Ya, ini artinya decision ya, keputusan. Kalau iya ke cetak, kalau tidak nanti dia turun ke bawah atau bisa balik lagi ke atas gitu. Nah, untuk logout ya, semua itu panah itu terhubung ya, bisa balik lagi ke home ya. Kalau tidak ya dia ke sini, ke logout terus selesai gitu ya. Kan di sini ada mulai startnya, di sini juga diakhiri dengan selesai. Ya, tapi saya tidak menyuruh Anda untuk buat sejauh itu ya, paling hanya sampai di FD. Itu pun kalau Anda masih kesulitan ya mungkin sampai ini aja lah ya, yang penting sampai ini aja. Sampai apa? Diagram alir sistem lama dan baru. Ya, untuk UAS-nya sampai diagram alir sistem lama dan baru ya, tidak sampai DFD ya. Sampai DFD nanti Anda semakin pusing buatnya, semakin susah. Tapi ya boleh, kalau mau ditambah ya boleh, tapi kalau yang ingin lebih mudah ya mungkin saya batasi sampai ini aja ya, sampai sistem baru aja, proses sistem lama dan sistem baru. Begitu. Ada yang tanya mungkin? Ya, jadi untuk UAS-nya membuat bab 3 sampai diagram alir lama dan baru aja ya, tidak sampai DFD. Nanti saya revisinya untuk yang ini ya, untuk yang di ini tadi ya, ini saya editnya aja sampai dengan sistem lama, sistem baru. Ya, gitu ya. Untuk buat 2 minggu yang akan datang. Itu. Ada pertanyaankah dari semuanya terkait dengan? Mau tanya Pak, kalau buat bab 3-nya pakai judul TA nggak apa-apa, apa nerusin yang kemarin? Boleh nerusin yang kemarin, boleh pakai judul TA-nya. Karena mungkin antara tugas yang kemarin dan judul beda ya. Iya, beda dikit. Ya berarti pakai yang judul TA-nya aja lah Mbak. Monggo Ya, pakai Pak. yang judul TA boleh, pakai yang
tugasnya kemarin juga boleh. Atau mau tugasnya dan judul TA-nya disamakan semua ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang penting bab 3-nya sampai diagram alir lama dan diagram alir baru itu aja. Terus yang kemarin mau di tempat saya di ACC apa enggak Mbak? Mbak siapa wingi? Ainun Ulfi apa siapa wingi ya? Ada di sini enggak Mbak Ainun? Apa mahasiswa yang ini ada Mbak Ainun ya? Dalam pripun Pak? Kemarin yang mau ngambil penelitian di Asalam ada enggak? Di mahasiswa ini Mboten mahasiswa kula yang tadi ya? Oh bukan ya? Mboten kula. Bukan. Oh bukan ya. Tapi yang jelas semua sudah dapat tempat itu ya, penelitian ya. Udah ya, judulnya wis ACC? Halo? Sudah, Pak. ACC semua ya? Sudah Pak, alhamdulillah sudah Pak. Ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal Anda follow up saja, tinggal Anda wujudkan saja mulai dari proposal. Nanti kalau yang proposal butuh formatnya ya saya beri di grup ya. Kalau yang bimbingan saya ada enggak, kalau yang ada ya bisa japri atau bisa saya kasih lewat WA sendiri gitu ya, yang lewat grupnya itu atau yang lewat pribadi. Adapun kalau model bimbingannya, kalau yang dosen-dosen tetap ya Anda bisa datang langsung ke Amik ya, meskipun mungkin kalau siang hari hujan itu resiko Anda harus berhujan-hujan ke sana. Ya, tapi kalau yang dosen tidak tetap seperti saya gitu ya bimbingannya atau dosennya bisa lewat WA gitu. Karena untuk portal web bimbingan TA itu kok saya atau dosennya belum diarahkan loginnya apa, alamat webnya di mana gitu ya. Jadi mungkin untuk bimbingannya selama ini sementara ini masih by WA ataupun kalau mau ketemu ya mungkin datang ke kampus bagi yang dosen-dosen tetap gitu. Kalau yang rumahnya Ungaran kalau dengan saya ya mau ke sekolahan ya bisa atau kalau ke rumah ya nanti saya share log. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada nggak yang judul tugas dan TA-nya itu sama judulnya atau beda sedikit? Ya, nggak ada atau ada yang judulnya sama antara TA dan tugasnya? Beda dikit, Pak. Beda dikit ya. Misalnya apa Mbak Diana, bedanya di mana? Di Yang software-nya atau tugasnya di Pak Rizky kan sistem informasi penjualan lanting si engkong berbasis web. Yang di ACC sistem informasi penjualan online produk UMKM Kabupaten Kebumen. Oh gitu. Ya pokoknya podo-podo penjualannya ya berbasis web. Iya. Cuma yang satu Kebumen, yang satu tadi mana yang judulnya pas tugas? Penjualan lanting si engkong. Oh, yang singkong kemarin ya ya. Iya. Ya yang Kebumen tadi apa produknya Mbak? Saya tanya sama Pak Supi, katanya produk bisa ditambahkan gitu, Pak Wong. Judulnya produk UMKM Kebumen gitu. Oh, berarti macam-macam kalau UMKM Iya. itu ya. Ya unit menengah itu ya unit usaha itu. Ya. Tapi kan enggak melulu cuma makanan satu tok gitu kan. Iya. Kalau gitu berarti Anda penelitiannya di mana itu, Mbak? Di UMKM-nya itu, di Dinas apa? Disperindak apa nang di itu? Makanya bingung ya, Pak. Ya itu makanya kan Kebumen itu nanti apa? Arahnya kan ke kayak hasil pangannya kota Kebumen gitu kan. Berarti kan ya Anda larinya nanti kalau di Tuntang itu kan berarti Anda ke yang itu yang depannya Saloka itu misalkan. Ya itu kan ada apa Lopait itu ya itu contohnya yang pusat jualannya Tuntang itu kan di situ ya. Tapi kalau yang Kebumen nanti Anda bisa cari apa toko atau perusahaannya di mana, itu UMKM-nya di tempat apa gitu kan. Kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri kalau itu, Mbak. Itu tetap harus ada apa? Toko atau instansi atau gerai yang jualan produk UMKM-nya itu, yang menampung bahan-bahan UMKM-nya itu gitu. Tidak bisa kita terus istilahnya ngarang sendiri produk Kebumen apa saja dimasuki lah. Terus nanti toko webnya itu sopo sing melakukan ya apa menjalankan gitu kan nggak ada tempat bisnisnya itu Mbak
Berarti harus mencari tempat yang menjual produk UMKM itu ya, Pak? Iya, harusnya kayak gitu, Mbak. Nah, kalau nggak gitu kan nanti nek bab 3 itu terus struktur organisasi ini piye itu. Nek nggak ada tempat apa penelitiannya itu. Asalnya dari situ memang, Mbak Diana. Dari Kebumen. Iya. Nah, berarti kan nanti pas dengan pulang kampung ya sekalian lihat-lihat atau tanya orang-orang yang ada di rumah di tempat sing untuk jualan UMKM gitu. Misalkan kok sudah ada, nah baru kita bisa sambil ke situ, entah itu beli satu produk saja, bisa tanya-tanya atau bisa kita gambarkan sekilas cara kerjanya kayak gini gitu ya. Syukur tanya ya, jangan kita cuma gambar tapi nggak tanya nanti malah nggak valid untuk apa alur datanya gitu. Tapi ya karo tuku sak barang ngono Mbak ben ndak kecewa mereka kita tanya-tanya gitu. Ya itu triknya untuk mendapatkan data kayak gitu, kadang-kadang harus kayak gitu. Monggo yang lain mungkin ada atau Mbak Diana lagi mau tanya yang bagaimana? Enggak, Pak, udah. Udah ya. Mas Nasiruddin di sekolahan jadi di sekolahannya Mas di tempat kerjanya apa di mana yang di ACC? Mbak Sulis juga, Mbak Fitria kemarin baru ngumpul ya, sudah saya koreksi tadi. Bisa lihat koreksiannya dan kalau mau diperbaiki ya monggo diperbaiki itu. Mbak Ayas tempatnya di mana penelitiannya? Judulnya beda jauh Pak sama yang tugasnya, jadi mau ulang lagi, tak sesuaikan sama yang TA aja, nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan paling nggak wis ngerti cara buatnya kayak gimana gitu kan, Mbak. Dari tugasnya itu nek dirubah ke judul yang lain pun saya rasa jenengan wis ngerti untuk misalkan kalau latar belakang itu yang diceritakan apa saja ya, kemudian habis ceritakan masalahnya apa pembukaannya itu terus diceritakan kesulitannya di mana atau masalahnya apa, misalkan manualnya bagaimana atau kendalanya apa gitu kan, latar belakang biasanya kayak gitu. Terus baru disebutkan dari latar belakang di atas menulis mengambil judul ini gitu kan, latar belakang kayak gitu. Terus ada rumusan, ada batasan. Kalau batasan itu ya biasanya disebutkan sistem informasi ini bisa untuk apa input data ini melaporkan ini outputannya. Terus yang kedua atau ketiga dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web atau Visual Studio atau Visual Basic atau Fox Pro gitu. Itu yang batasan. Terus jangan lupa tujuan manfaat. Biasanya nek tujuan itu untuk apa? Semua ya, tapi nek manfaat itu ada untuk tempat penelitiannya, untuk diri Anda sendiri sama untuk kampus. Terus baru apa? Cara mendapatkan data ya, ada data apa itu primer, sekunder, ada yang wawancara, ada yang apa literasi ya dan lain sebagainya itu. Yang kemudian ada metodologi penelitian yaitu ya metodologi penelitian. Terus ada kadang dikasih itu yang apa ya yang ada waterfall itu ya. Nah, itu yang bab 1 biasanya sampai sistematika penulisan. Kalau bab 1 nek bab 2 ya teori-teorinya itu tuliskan semua. Yang bab 3 tadi sudah saya terangkan itu. Ya, bab 4 itu hanya biasanya screenshotan aja sih sama apa yang terakhir itu pengujian sistem ya dan juga maintenance itu. Itu Mbak Vinia, Mbak Vinia apa judulnya? Beda jauh atau sama? Beda Pak. Beda juga ya, banyak yang beda ya. Bedanya kayak gimana Mbak? Contoh apa judulnya? Judulnya yang ini yang untuk tugas akhir? Bedanya di judulnya, Pak. Softwarenya sama? Apa ya beda? Kayak perancangan sistem informasi keuangan, Pak. Yang judul TA-nya? Iya, yang di ACC yang itu. Kalau tempat penelitiannya juga beda? Sama.
sama. Ya nggak apa-apa, nek sama kan istilahnya linknya lebih mudah untuk mendapatkan data gitu ya. Tapi yang beda tadi ya jangan dianggap terlalu pusing, yang penting Anda wis ngerti cara buatnya kayak gitu ya sudah, tinggal disesuaikan aja. Gitu ya Mbak Pinia ya. Terus Mbak Ainun apa Mbak Ainun? Halo Mbak Ainun, apa masih di situ? Iya Pak, Apa judulnya punya Mbak Ainun? yang TA Sistem Informasi Monitoring Stok Barang di Swalayan Ramai Mantap. Lokasinya di dekat Pasar Karangjati. Oh gitu ya. Dekat rumah Anda sendiri itu ya? Apa tempat Dalam? kerjanya? Di tempat kerja Betul. atau di dekat rumah? Betul, itu Swalayan Pak. Kalau tempat saya kan di Garmen, PT Semarang Garmen Sitrun. Oh gitu ya. Yang penting sudah dapat tempat pembeliannya, aksesnya tahu ya, menemui siapa kan sudah tahu kan, yang di apa? Kemarin saya sudah menghubungi itu kepala pimpinannya, tinggal itu disuruh buat laporan ditujukan kepada pimpinannya, yang punya. Oh gitu, ya. Suruh itu loh Pak, surat perizinan tempat. Oh gitu, ya. Sudah minta amik ya, surat surveinya, surat apa? Sudah Pak, sudah diberi. Oh ya, tinggalkan nanti diluangkan waktu entah 1 hari atau hari apa yang Anda libur bisa ambil data di situ. Ya kalau saya dulu ketika sudah jadi laporannya ya saya nyetaknya 3 itu. Ya, jadi untuk saya 1, untuk kampus 1, dan untuk tempat penelitiannya 1 gitu. Jadi ya agak boros sih, memang harus nyetak 3. Kalau ingin hemat ya Anda nyetaknya 2, 1 untuk kampus, 1 untuk tempat penelitian. Jadi kita sendiri nggak tahu. Kalau nggak ada laporannya gitu kan nanti tempat penelitiannya akan tanya, loh kemarin penelitian di sini hasilnya apa gitu kan. Mereka akan tanya gitu. Makanya ketika wis dijadikan tugas akhir diuji ya kita kasih mereka laporan. Softwarenya mau dipakai tempat usaha itu ya bagus gitu ya. Artinya Anda berguna hasil buatannya itu. Gitu. Nek bisa dikasih harga oleh mereka malah enak itu. Dan misalkan softwarenya dijual 1 juta misalkan atau 5 juta lah, berarti kan Anda dapat keuntungan dari situ. Nah, sekarang Mbak Anissa. Iya Pak. Apa judulnya Mbak Anissa? Yang tugas itu kan yang TA. yang TA perancangan sistem informasi monitoring stok barang. Sama ya judulnya kayak Mbak Ainun berarti ya, stok barang semua ya. Perusahaannya di mana? Itu di toko Poin Plus seluler. Jual HP. Di daerah? Di daerah Bawang. Mana itu Mbak Bawang itu? Batang. Oh Batang. Nggak jauh ya, tapi nggak apa-apa kalau Anda pas pulang itu bisa mampir ke tokonya sambil beli pulsa atau mungkin kuota gitu ya, sambil minta data. Ya gitu ya. Jadi intinya semuanya sudah dapat judul ya, dosennya juga. Nah, tinggal nanti mulai dikerjakan ya dalam waktu ini sudah akhir Januari ya, tinggal Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya, sampai Juli apa Agustus Mas Anton bilang itu ya, kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Tuh ya, semoga semuanya bisa selesai dalam waktu setengah tahun itu supaya nanti bulan September Oktober Anda bisa wisuda semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mungkin cukup sekian. Bila tidak ada, kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dalam wujud bab 3-nya ya. Walaupun mungkin Anda belum mulai membuat bab 3, tapi paling tidak dengan adanya penugasan atau UAS itu sedikit banyak membantu nanti langkah Anda untuk bimbingan yang sebetulnya. Supaya nanti pas bimbingan Anda nggak membuat lagi, tinggal nerus ke apa yang dari tugas-tugas saya itu dilaporkan ke Bosbim ya. Tentunya kalau ada revisi, nanti revisinya pun juga tidak terlalu banyak, harapannya kayak gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.